Oke. Nah, Oke, saya lanjutkan adik-adik. Jadi tadi yang saya share adalah tabel project yang akan Anda buat. Jadi sebenarnya itu belum permanen. Silakan kalau Anda misalkan ada topik yang menarik, bisa diganti pun boleh. Oleh sebab itu, sampai dengan nanti UTS, saya akan kasih teori mekatronika. Nanti setelah UTS, kemungkinan besar kita fokus kepada fokus kepada pembuatan alat, ya, pembuatan alat sehingga halo, halo, suara saya terdengar adik-adik? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oh iya, sudah. Dengar, Pak. Oke. Oke, kemudian saya share slide. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan aktuator, ya, terkait dengan aktuator. Sudah muncul di monitor? Sudah, Pak. Oke, sudah muncul aktuator. Jadi aktuator itu adalah perangkat elektronik yang menghasilkan daya gerakan. Nah, jenisnya apa saja? Jenis aktuator itu berdasarkan tenaganya itu dibagi beberapa. Di antaranya adalah tenaga elektrik atau listrik, tenaga hidrolik, kemudian tenaga pneumatis, dan tenaga lainnya. Tenaga lainnya itu misalkan piezoelektrik, magnetik. Nah, itu jenis aktuator berdasarkan tenaga penggeraknya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dasar pemilihan aktuator itu? Yang pertama adalah akurasi dan resolusi. Kemudian karakteristik dinamik yang diinginkan. Kemudian besarnya daya yang diperlukan sumber daya yang tersedia. Artinya kita butuh aktuatornya berapa, kemudian tenaga listrik misalkan yang tersedia itu berapa, sehingga harus bisa mengcover. Kemudian dasar pemilihan lain itu adalah tempat aplikasi dan biaya. Nah, jangan sampai misalkan tempatnya itu tempatnya kecil gitu ya, space-nya kecil. Sementara kita butuhnya daya juga kecil, tetapi kita pakai hidrolik. Artinya itu over spec dan over biaya. Karena hidrolik itu jauh lebih mudah, jauh lebih mahal daripada yang pneumatis. Nah, ini adalah beberapa dasar yang dipakai untuk penentuan atau pemilihan aktuator. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas aktuator elektrik. Nah, aktuator elektrik itu merupakan aktuator yang menggunakan energi listrik dalam menghasilkan energi mekanis. Jadi aktuator yang menggunakan energi listrik dalam menghasilkan energi mekanis. Nah, kelebihannya apa? Mudah dalam pengontrolan, kemudian daya yang tersedia itu dari kecil sampai besar itu ada. Ya, tinggal yang kita kendaki seperti apa. Nah, beda dengan misalkan hidrolik. Hidrolik itu rata-rata daya yang dibutuhkan itu besar. Ya, beda dengan motor. Jadi motor itu berapa watt sampai megawatt itu ada. Kemudian kecepatannya rata-rata estimasi sekitar 850 sampai dengan 10.000 rpm itu ada. Banyak jenisnya, akurasinya tinggi dan efisiensinya tinggi. Nah, efisien tinggi itu maksudnya kalau kita misalkan menggunakan aktuator motor ya, biasanya motor baru itu setidaknya sekitar 80 sampai 90% ya, mendekati 100% dari efisiensi yang dimiliki oleh motor tersebut. Nah, kecuali misalkan motor itu sudah lama dipakai, kemudian terbakar. Nah, ketika terbakar, biasanya kumparannya itu di rewinding atau di sepul ulang atau kawatnya diganti lagi. Nah, biasanya efisiensinya itu kurang dari 80. Nah, itu contohnya. Kenapa kok kalau kita pikirkan, kalau kita pertimbangan, kalau misalkan beli baru ya,
dia bisa bekerja di antara 80 sampai 90 atau sampai 80 95, listriknya lebih murah, maka itu kita pilih daripada kita melakukan rebanding lagi. Nah, contoh aktuator elektronik itu apa? Contoh aktuator elektronik itu diantaranya adalah solenoid, kemudian motor listrik. Nah, ini adalah contoh motor listrik dan solenoid. Solenoid itu biasanya dipakai untuk misalnya gerak maju atau mundur. Nah, solenoid aktuator adalah alat yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik atau arus listrik menjadi gerakan mekanis linier. Nah, berbentuk dari kumparan dengan inti besi yang dapat bergerak. Besarnya gaya tarikan atau dorongan yang dihasilkan ditentukan oleh jumlah liritan kumparan tembaga dan besar arus yang mengalir melalui kumparan. Nah, ini adalah bentuk solenoid aktuator. Nah, posisinya seperti ini, ada input, kemudian induction field inside coil, kemudian di sini ada output. Jadi contohnya misalkan kita berikan tegangan 12 volt, ya, dia butuh daya 18 watt, 1,5 ampere. Maka ketika kita berikan tegangan, ya, solenoid ini akan bisa bergerak maju ataupun mundur. Contohnya di mana dipakainya? Biasanya di pabrik manufaktur itu biasanya misalkan terkait dengan proses packaging dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain solenoid ada motor listrik, ya. Setiap hari mungkin di rumah Anda menemui berbagai macam jenis ya motor listrik. Misalkan Anda temui di pompa air, itu adalah motor listrik AC. Kemudian Anda juga bisa temui misalkan di printer. Printer itu ada motor, ya, motor DC yang kecil. Misalkan ada apa lagi? Anda mainan adik Anda, Tamiya, itu juga motor listrik DC. Nah, jadi motor listrik itu adalah merupakan suatu alat yang mengkonversikan energi listrik menjadi energi mekanis untuk memutar sebuah poros putar di mana sumber tegangannya itu dapat berupa listrik AC ataupun DC. Nah, aplikasinya gimana? Banyak sekali, misalkan mesin CNC, robot, AGV, conveyor, mesin rolling, mesin milling, mesin cuci, pompa, printer, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah contoh-contoh motor listrik dari ukuran yang kecil sampai ukuran sangat besar. Nah, gambar berikut ini sebenarnya menjelaskan prinsip dasar motor listrik. Jadi prinsipnya adalah gaya kolom di mana arus dan medan magnet. Ya, ini ada arus menghasilkan gaya, gaya ini berputar sehingga Iya sih, solusi cuma satu, kerjain. Ini rokok le. Oke. Jadi ini adalah prinsip motor listrik di mana dia ada field kumparan dan stator, ada medan magnet, kemudian ada arus yang lewat. Ketika ada arus yang lewat, maka terjadi putaran karena ada medan magnet, ada kutub selatan sama utara, sehingga menghasilkan gaya GGL ya. Nah, di sini berputar ini memutar poros yang dimiliki oleh motor tersebut. Nah, berikut ini adalah klasifikasi motor listrik ya. Kita pisahkan berdasarkan pasokan input, konstruksi dan mekanisme operasi, maka kita tentukan ada dua, yaitu motor arus bolak-balik dan motor arus searah. Nah, motor arus bolak-balik AC itu ada yang sinkron, ada yang induksi. Kemudian motor arus DC pun self-excited, kemudian separated excited. Nah, di sini motor yang listrik yang untuk yang induksi itu dibagi menjadi 1 fase sama 3 fase. Nah, mungkin saya akan jelaskan berikutnya. Nah, berikutnya adalah motor AC. Nah, sebelum saya selangkan ke motor DC. Sebelum masuk ke motor DC, ada tadi motor induksi 1 fase sama 3 fase. Kalau misalkan ya, ini Mas Raffi Alamsah ya,
Mas Raffi Alamsyah punya pompa di rumah, pompa untuk mengisi air tandon. Nah, itu jenisnya motor induksi apa, Mas? Aduh, Mas Raffi Alamsyah. Ya, Pak. Ya. Kalau pompa di rumah Anda, ya, misalkan untuk ngisi tandon ya, tandon di tandon atas ya, itu jenis motornya motor apa itu? Halo Mas Raffi. Motor AC, Pak. Ya, motor AC motor apa? Motor AC kan banyak tuh, ada sinkron, induksi, induksi ada 1 fase, 3 fase. Kira-kira apa? Induksi, Pak. Nah, induksi yang mana? 1 fasa. 1 fase ya. Jadi adik-adik, kalau misalkan Anda di rumah punya alat misalkan pompa yang kecil, kipas angin, ya, itu adalah motor induksi 1 fase. Yang 3 fase itu biasanya dipakai di perusahaan atau pabrik ya, yang di mana butuh tegangan 380. Nah, kemudian saya saya akan sampaikan motor yang pertama adalah motor DC. Jadi pada prinsipnya motor DC itu adalah merupakan motor listrik yang dapat mengubah daya masukan listrik arus searah untuk suplai kumparan jangkar dan kumparan medan yang diubah menjadi daya sebagai energi mekanik. Nah, di sini itu energi listrik, kemudian medan magnet, kemudian menjadi energi mekanik. Prinsip kerja motor DC adalah adanya medan magnet yang dibangkitkan oleh arus listrik pada koil sehingga menyebabkan putaran pada armatur akibat dari perbedaan posisi katup magnet. Nah, itu adalah motor DC. Nah, ini contohnya penggunaan motor DC. Kenapa motor DC digunakan? Di antaranya adalah bentuknya sederhana, kemudian murah, mudah dikontrol, dayanya dari 1 watt sampai 1 kilowatt, dapat kelebihan beban menggunakan brushless. Nah, tetapi kalau dibandingkan motor AC dan motor DC untuk daya yang sama, motor DC itu bentuknya lebih besar dengan daya yang sama. Nah, tetapi ada beberapa beban itu yang harus menggunakan motor DC, ya, tidak bisa menggunakan motor AC. Nah, ini contoh motor DC yang sudah terkonek dengan encoder. Encoder itu adalah alat atau sensor yang berfungsi untuk mendeteksi posisi, ya, posisi. Nah, pada gambar ditunjukkan ada brush cover, ada brush, kemudian iron winding, housing, kemudian di situ ada magnet, ada sub dan lain sebagainya. Kita tidak mempelajari detail dari masing-masing bagian motor AC dan DC, tetapi bagaimana kita menggunakan motor AC ataupun motor DC ini untuk berbagai aplikasi mekatronika. Nah, berikut ini bagian utama dari motor DC. Jadi ada housing, ada permanen magnet, ada motor iron core, kemudian ada kumulator, ada brush, kemudian ada bearing. Nah, yang menarik di sini ada brush. Brush di sini adik-adik ya, itu sejenis kayak karbon gitu ya. Karbon ada 2, di mana dia berfungsi sebagai jembatan untuk sebagai komponen dari motor AC yang mempunyai peranan penting. Nah, beberapa kali itu ketika saya membongkar suatu alat ya, contohnya apa? Contohnya misalkan ini mudahnya gini, yang barangnya agak gede ya, itu adalah kalau dulu ya, zaman saya SMA, SMP itu, kalau di desa itu kan ada orang punya gawe, ya. Orang punya gawe itu misalkan punya hajatan mantu ataupun hajatan khitan anaknya. Nah, biasanya kalau menggunakan listrik dari PLN itu kan dayanya terbatas. Misalkan rumahnya itu pasang dayanya hanya misalkan 1.200 watt.
atau misalnya 900 watt, atau misalkan 450 watts. Artinya kan kecil. Sementara kalau punya gawe itu kan kebutuhannya banyak untuk lampu, untuk sound system dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu orang biasanya sewa genset. Nah, genset zaman dulu itu biasanya menggunakan diesel. Nah, diesel nanti ada generatornya. Nah, generator ini yang mengubah putaran menjadi listrik. Nah, di situ ada bagian komponennya, di sini ada brush. Nah, brushnya itu kayak karbon hitam ini. Kalau karbon hitamnya sudah tipis, maka tidak bisa menghasilkan listrik. Ya, tidak bisa menghasilkan listrik. Pengalaman dulu adik-adik, saya pernah ya, karena orang tua saya punya genset ya, penggunaan itu, pernah pada waktu teknisinya laporan kalau gensetnya listriknya nggak bisa nyala gitu. Saat itu saya kelas 3 SMA lah ya. Kemudian saya cek ternyata karbonnya habis. Padahal bilangnya itu maghrib ya, maghrib sementara namanya hajatan itu kan maghrib itu kan paling banyak orang sibuk gitu kan. Nah akhirnya ya mau nggak mau kita kikir ya, kita kikir lagi, diamplas lagi, diratakan, alhamdulillah bisa, tetapi hanya untuk sementara. Hari berikutnya harus kita belikan yang baru, sehingga lebih tebal. Karena dia kegesek terus oleh putaran oleh rotor. Nah, bagian utama dari motor DC itu ada dua, yaitu stator sama rotor. Stator itu adalah bagian yang diam, stator winding akan dialiri arus listrik untuk menghasilkan flux magnet stator. Nah, kemudian yang kedua itu rotor merupakan bagian yang berputar, ya, bagian yang berputar. Nah, ini gambarannya, ini adalah rotor, ini stator. Kemudian di dalam ini adalah armatur, ya, lilitannya. Nah, ini adalah prinsip dan cara kerja motor DC. Apabila terdapat arus yang melewati suatu konduktor, maka akan timbul medan magnet di sekitar konduktor tersebut. Medan magnet yang membawa arus mengelilingi konduktor dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ini berikut ini adalah bagian-bagian medan magnet, kumulator dan sebagainya. Nah, ini jenis motor DC. Jadi motor DC motor DC self excited itu adalah jika arus medan dipasok oleh sumbernya sendiri, tetapi yang separately excited itu ada yang terpisah, ya, terpisah. Nah, ini biasanya sudah banyak jenisnya itu ada menggunakan sumber sendiri. Nah, ini berdasarkan susunannya itu ada seri, ada shunt, gabungan dan sebagainya. Oke, ini saya lewati saja. Nah, yang penting ini adik-adik, ketika kita memilih motor DC ya, motor DC dan motor AC juga sama prinsipnya, kita harus mengetahui namanya grafik. Grafik ini menunjukkan kemampuan bekerja motor yang akan kita gunakan. Jadi misalkan grafik sumbu X ini menunjukkan torsi, ya, torsi. Sumbu Y ini menunjukkan kecepatan, ya, kecepatan RPM ataupun persentase lah ya, yang biasanya ditunjukkan RPM sebenarnya. Tetapi kalau di sini contoh ini adalah persentase. Jadi kalau misalkan motor DC ya, terus misalkan ini kecepatan ya atau RPM lah ya, misalkan ini dinyatakan dengan 110. Ketika 110 ya atau misalkan 100. Nah, ketika kalau RPM misalkan 100, itu ternyata daya torsinya itu sekitar 100%. Ya. Atau nilai ya, Newton ya. Ini sebenarnya Newton torsinya berapa, Newton meter atau berapa gitu. Jadi kita bisa menentukan perbandingan bukan roda gigi, puli yang digunakan. Nah, di sini Anda bisa lihat ketika RPM misalkan 50, maka dia akan menghasilkan torsi sekian ini. Ya. Jadi kalau misalkan ingin torsinya yang lebih gede, berarti RPM-nya lebih rendah atau kecepatannya lebih rendah. Nah, ini adalah kondisi yang menjelaskan sebuah motor itu bekerja optimal pada berapa.
sehingga kita bisa mendefinisikan puli, diameter puli yang akan kita gunakan. Nah, ini hanya rangkaian saja kalau misalkan motor menggunakan rangkaian seri. Nah, ini pun sama. Persentase ya, ataupun grafik yang menunjukkan performance kerja dari sebuah motor. Jadi misalkan motor itu misalkan dikoppel dengan pompa, ya, pompa. Nah, sementara kita butuh torsi sekian untuk misalkan pompa itu butuh torsi misalkan saya ambil contoh lah, misalkan ambil misalkan 200 ya, Newton meter misalkan. Berarti kita butuh kecepatannya adalah 80 misalkan. Nah, 80 ini itu adalah yang kecepatan yang diberikan oleh motor, di mana dia akan menghasilkan torsi misalkan 200 Newton meter. Nah, otomatis untuk menjalankan pompa yang butuh 200 tadi, kita langsung mudah gunakan fan belt atau fan belt ya, melalui perantara perbandingan puli ya. Nah, otomatis diameter puli pun kita bisa sesuaikan ya agar nanti torsi yang dikendaki oleh pompa tersebut bisa terpenuhi. Nah, ini hanya gabungan saja, rangkaian-rangkaian saja. Nah, kemudian untuk untuk pengaturan arah putaran motor, dalam aplikasinya sering sebuah motor digunakan arah searah dengan jarum jam maupun sebaliknya. Untuk mengubah putaran dari sebuah motor dapat dilakukan dengan mengubah arah arus yang mengalir melalui motor tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah polaritas tegangan motor. Jadi bisa kita modifikasi bagaimana arah putaran motor itu sesuai yang kita kehendaki. Nah, ini sistem kontrol motor DC. Jadi kalau misalkan kita main-main robot menggunakan motor DC, ataupun misalkan kita main robot servo ya. Nah, ini kita bisa teknik untuk mengontrol itu bisa menggunakan PWM. PWM itu adalah Pulse Width Modulation. Jadinya saya berharapnya nanti dari proyek-proyek adik-adik itu nanti bisa juga dikembangkan, misalkan mengontrol motor DC untuk pintu misalkan. Jadi misalkan ini gambarannya saja. Jadi begitu tombol ditekan, motor nyala, motor ini terkonek dengan putaran roda giginya ini memutar pintu misalkan atau menggerakkan pagar. Nah, kalau kita menggunakan motor DC itu maka untuk animasinya ya, kalau kita misalkan pintu ataupun gate untuk model atau tipe itu bisa menggunakan tadi sejenis PWM. PWM itu adalah full width modulation ya. Kalau Anda menggunakan Arduino itu ada bagaimana kita mengontrol motor DC. Jadi itu adik-adik, jadi sebenarnya proyek mekatronika yang di tabel itu Anda bisa mengusulkan berbagai judul, nanti akan saya ulas. Saya minta waktu sebentar ya, ini ya Dede.
Oke, mohon maaf adik-adik, tadi ada divisi sebentar ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu adalah teknik PWM yang dipakai untuk mengontrol ya. Saya tidak bisa jelaskan detailnya PWM seperti apa. Banyak literatur, banyak cara untuk mengontrol sebuah motor, misalkan menggunakan microcontroller atau deployment board, Arduino ataupun yang lain yang digunakan untuk misalkan aplikasi di mekatronika. Nah, kemudian ini ada cara mengontrol misalkan putaran. Nah, itu biasanya menggunakan hybrid jembatan Blackstone ya, jembatan Blackstone. Nah, ini misalkan untuk arah maju, mundur dan sebagainya. Oke, kemudian adik-adik, mungkin Anda yang sudah belajar mekanika fluida atau mesin-mesin fluida, itu biasanya kalau di pabrik Anda akan temui ya, misalkan pompa atau motor. Nah, itu pasti ada loss-nya ya. Nah, gambar berikut ini menunjukkan contoh aliran daya dari sumber tegangan 3 fase yang dapat menjelaskan mengenai loss. Jadi beberapa loss itu banyak sekali. Misalkan ini karena friction loss, kemudian hysteresis loss, kemudian eddy current loss dan lain sebagainya ya. Karena biasanya kita harus analisa bahwa loss itu jangan sampai tinggi. Kenapa? Karena ketika misalkan motor atau motor-motor yang digunakan di industri itu biasanya dayanya besar. Dia menggunakan tegangan 3 fase di mana butuh dayanya itu besar. Artinya kalau dia bekerja tidak efisien, maka konsumsi energi listrik akan tinggi. Nah, ini contoh efisiensi daya motor ya. P-in per P-out per P-in kali 100%. Artinya ini yang rumus umum lah ya, rumus umum. Nah, kemudian ada contoh dari motor DC, yaitu sebuah BLDC, brushless DC motor. Sebuah motor brushless DC memiliki rotor dengan magnet permanen dan stator dengan gulungan. Ini pada dasarnya adalah motor DC terbalik. Nah, kontrol elektronik menggantikan fungsi kumulator dan energi yang tepat energi listrik. Nah, maksud saya gini, adik-adik, setiap aplikasi itu memiliki ciri khusus, ya, memiliki ciri khusus. Tadi misalkan untuk pabrik motor induksi 3 fase. Nah, tetapi ketika Anda merancang sebuah mainan robot, Anda tentunya tidak menggunakan motor induksi 1 atau 3 fase, tetapi Anda bisa menggunakan motor DC. Ya, motor DC. Nah, bagaimana kalau misalkan Anda mau merancang sepeda listrik, motor listrik atau mobil listrik? Nah, Anda bisa rancang menggunakan motor brushless DC motor. Ya, BLDC namanya. Nah, itu yang sudah pernah kami rancang mobil listrik Undip ya, tapi tidak kami lanjutkan pada waktu itu. Entah sekarang di mana barangnya juga saya nggak tahu. Dulu itu menggunakan BLDC ya. Juga sudah ada kontrolernya pada waktu itu kami install, tapi posisi sekarang juga nggak tahu kontrolnya juga di mana. Padahal harganya lumayan mahal itu, saya beli itu dari kalau nggak Korea, Cina pada waktu itu. Nah, kemudian ini adalah motor stepper. Motor stepper itu motor yang berputar itu berdasarkan input signal. Nah, berapa pulse yang diberikan. Jadi satu buah signal itu memberikan putaran berapa derajat. Ya. Nah, motor stepper ini misalkan dipakai untuk mengontrol motor CNC ataupun motor proses milling ataupun turning ya. Itu contohnya saja. Ya, contohnya saja. Nah, motor stepper itu adalah suatu alat yang menghasilkan rotasi dengan cara langkah sudut yang sama untuk setiap pulsa digital yang dicatukan ke inputnya, di mana tidak mengendaki feedback. Nah, di mana tidak mengendaki feedback. Misal, satu pulsa menghasilkan rotasi 6 derajat, maka jika diberikan 60 pulsa, maka akan menghasilkan rotasi sebesar 360 derajat. 360 derajat. Nah, stepper motor karakteristiknya adalah number of step per revolution. Artinya, jumlah step dari satu putaran. Misalkan
dalam satu putaran 360 derajat, itu ada 200 step. Artinya berarti satu step itu menghasilkan 1,8 derajat. Nah, kemudian di sini maksimal number step per second, artinya stepping rate. Nah, itu biasanya ada di di karakteristik dari atau di spek dari motor stepper yang akan kita gunakan. Nah, ini beberapa alasan penggunaan motor stepper. Nah, biasanya digunakan untuk mesin dengan keperluan daya torsi yang terbatas. Kemudian sifatnya adalah open loop untuk kontrol posisi. Open loop itu maksudnya kalau kita ingin menggerakkan sebuah mesin itu berapa senti langkahnya, ya itu dikonversi dengan putaran tadi. Putaran berapa step. Nah, berapa step ini berapa pulsa yang kita berikan. Nah, oleh sebab itu motor stepper itu disebut dengan open loop biasanya. Makanya kalau kita mengontrol mengontrol menggunakan PID, sangat susah sekali menggunakan motor stepper. Nah, biasanya menggunakan motor DC yang bukan stepper ini. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan motor stepper ini? Pertama jadi angle control. Jadi kalau misalkan mengontrol sudut itu sangat mudah sekali. Gerakannya slow, biasanya tanpa feedback. Kemudian akurat di positioning, kemudian mudah untuk mengontrol posisi ya maksudnya. Ya, menggunakan open loop tadi. Nah, ini adalah servo motor. Servo motor yang mungkin sering Anda pakai untuk mainan ya. Misalkan ini adalah buatan Hitech. Ada banyak sekali merek dari motor servo seperti ini, dari yang harganya misalkan 50.000 sampai dengan jutaan. 50.000 misalkan kayak Hitech ini, yang jutaan itu misalkan Dynamic Cell. Dynamic Cell itu biasanya dipakai untuk membuat robot humanoid. Nah, yang dipakai untuk membuat robot humanoid, misalkan tangan, kaki, itu biasanya menggunakan Dynamic Cell. Dynamic Cell itu biasanya harganya rata-rata ya paling murah itu biasanya sekitar 800.000 satu biji ya. Ada yang harganya jutaan ya, 2,3, 1,5 dan lain sebagainya. Nah, jelas lebih bagus Dynamic Cell tadi daripada seperti Hitech seperti ini. Tetapi kalau misalkan Anda membuat aplikasinya yang sederhana ya, sederhana bisa menggunakan Hitech ini. Ini pun macam-macam jenisnya. Misalkan bearingnya metal, bearing gear ya, gear di dalamnya itu ada yang metal, ada juga yang plastik. Ya. Jadi ini adalah kombinasi motor yang bisa menggunakan feedback ya untuk posisi kontrol. Nah, kalau motor ini Anda gunakan misalnya kontrol PID itu sangat memungkinkan sekali. Ini adalah sistem frekuensi yang dipakai untuk mengontrol motor DC. Jadi sistemnya adalah PWM, Full Width Modulation. Oke, ini sudah. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk motor selanjutnya adalah motor AC. Adik-adik, saya minta waktu 2 menit ya untuk break sebentar ya. Saya tak cari minum sebentar. Bapak, sebentar ya, Mas, saya minta waktu estimasi 5 menit. Ini ada tamu. Nah.
Bentar ya.
Adik-adik, mohon maaf ya, saya minta waktu ya 5 menit ya, karena ada tamu ya, sebentar. Baik adik-adik, saya lanjutkan tadi sudah membahas tentang motor DC, sekarang motor AC. Jadi motor AC atau motor arus bolak-balik alternating current itu menggunakan arus yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Nah, kelemahan motor AC adalah kecepatan motor AC itu sulit dikendalikan. Untuk mengatasi itu, motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel atau PS, ya, untuk meningkatkan kendali kecepatan sekaligus menurunkan dayanya. Jadi, motor AC itu sebenarnya kecepatannya bisa diatur dengan PS variabel speed lah ya. Nah, itu ada komponennya sendiri. Nah, dengan daya yang sama, bentuknya motor AC ini jauh lebih kecil dibanding dengan motor DC dan lebih compact. Sehingga kalau kita butuhkan daya yang tinggi, itu biasanya motor-motor di pabrik itu biasanya menggunakan motor-motor AC. Nah, ini contoh gambar dari motor AC. Ini adalah motor AC yang misalkan dipakai untuk menggerakkan pompa. Ya, pompa misalkan Anda yang misalkan kerja praktek di Pertamina ataupun oil and gas. Kemudian di pabrik manufaktur yang butuh ada misalkan air bersih, atau misalkan pabrik minuman Coca-Cola ataupun yang lainnya. Nah, ini menggunakan motor AC seperti ini, ya. Biasanya daya yang dibutuhkan motor AC itu disesuaikan dengan komponen lain. Komponen lain misalkan pompa, ya, disesuaikan. Biasanya ini porosnya dilengkapi dengan puli kemudian ada fan belt. Nah, untuk menentukan fan belt ukuran berapa itu pun ditentukan sendiri.
ya, ditentukan sendiri. Kalau misalkan dayanya misalkan dari sekian watt ke ribuan watt, itu misalkan mudahnya gini aja. Mesin untuk apa namanya membuat santan. Kalau di pasar itu kan ada ya, kita beli kelapa kemudian dibuat santan. Nah itu adalah dayanya kecil, motor yang listrik dayanya kecil, AC. Nah itu menggunakan jenis fan belt A. Tapi ketika misalkan mesin traktor bajak tanah, nah itu dayanya sekian, maka itu akan menggunakan fan belt ukuran B. Jadi ukuran-ukuran fan belt A sampai E kalau tidak salah itu ada besarnya daya yang ditransmisikan. Ya, jadi besarnya daya yang ditransmisikan. Oleh sebab itu ada perhitungan. Kalau dulu nggak salah di belajar elemen mesin 1 itu sudah pernah dibahas ya. Nah, ini adalah konstruksi dari mesin AC. Nah, mesin AC pun ada sinkron, induksi, kemudian satu fase, kemudian 3 fase. Satu fase itu hanya untuk yang kebutuhan biasanya rumah tangga atau butuhnya desa kecil. Tetapi kalau kita butuh daya yang besar, ya, misal untuk pabrik, misalkan misalkan butuhnya adalah 3.000 watt dan sebagainya, biasanya sudah menggunakan motor AC 3 fase. Nah, kalau bicara konstruksi dan sistemnya, itu tadi ada induksi sama sinkron. Nah, motor sinkron itu adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan sinkron. Artinya apa? Kecepatan tetap tanpa selit pada frekuensi tertentu. Nah, motor ini untuk membangkitkan daya memiliki torsi awal yang rendah. Oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban yang rendah. Seperti contohnya apa? Kompresor. Nah, kompresor udara. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah motor AC sinkron. Nah, kalau prinsipnya nanti bisa Anda baca sendiri ya. Motor AC sinkron. Ini rumusnya. Kemudian nah, ini ada metode untuk kendali motor sinkron. Kemudian ini ke fasa ya, fasa. Saya tidak perlu bahas. Nah, kemudian motor induksi. Motor induksi adalah motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri yang merupakan motor listrik bolak-balik, di mana putaran rotornya tidak sama dengan putaran medan stator, ya, tidak sama dengan putaran medan stator. Nah, motor induksi ini rancangannya sederhana, murah dan mudah didapat dan dapat langsung disambungkan dengan sumber AC. Jadi contohnya misalkan kayak pompa rumah Anda yang kecil, ya itu adalah contoh motor induksi. Nah, ini pun slip yang terjadi kalau motor sinkron itu tidak ada di slip, tapi kalau motor induksi itu terjadi slip. Slip motor dihitung dari NS minus NR kemudian dikali per NS ya. Sebagai contoh berikut, sebuah motor dengan 4 kutub beroperasi pada frekuensi 60 Hz. 60 Hz. Jadi tadi adik-adik, jadi motor dengan 4 kutub operasinya pada frekuensi 60 Hz memiliki nameplate ya. Plat nameplate. Jadi gini, ketika nanti Anda bekerja misalkan di industri manufaktur, biasanya
sistem perawatan itu ada database perawatan. Nah, ketika database perawatan itu biasanya disesuaikan dengan spesifikasi pompa. Nah, di motor itu ada namanya nameplate. Nameplate itu berisi data tentang motor tersebut. Misalkan torsinya berapa, RPM berapa, harus di operasional dan sebagainya. Nah, di sini pada contoh memiliki nameplate data RPM itu sebesar 1.725 RPM dengan beban penuh. Sedangkan bila dihitung kecepatannya itu 1.800 RPM. Nah, ini berarti apa? Artinya di sini ada slip dari motor AC. Karena RPM dari nameplate itu 1.725, tetapi RPM sesungguhnya ketika dihitung ataupun diukur itu ternyata 1.800. Kemudian ini adalah contoh motor induksi satu fas. Motor ini hanya memiliki satu gulungan stator, beroperasi dengan pasokan daya satu fas. Nah, memiliki sebuah rotor dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan rotornya. Nah, ini bagian-bagian motor AC induksi satu fas. Nah, aplikasinya untuk apa sih sebenarnya? Sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga. Untuk kebutuhannya bisa sampai 3 hingga 4 HP. Misalkan apa? Kipas angin, mesin cuci, pengering baju, kulkas, pompa air. Nah, sementara ini adalah motor motor induksi 3 fas. Motor induksi 3 fas. Sebentar ya, Dik ya. Mungkin saya minta waktu 3 menitan ya. 3 menitan ya. Oke, sebentar. Ada tamu.
Oke, adik-adik saya lanjutkan. Ini adalah motor induksi 3 fas. Ketika induksi 3 fas itu sumber tegangan itu biasanya ada namanya RST, ya. Ini dinyatakan dengan A, B, kemudian C, ya. Nah, ini biasanya kalau kita listrik biasa itu salah satu suplai saja, apakah R atau S atau T. Tetapi kalau 3 fas itu 3 komponen ini, ya, dia biasanya tegangannya ada 380, ya, 380 kombinasi, bukan 220. Nah, bagian ini adalah konstruksi dari motor induksi 3 fas. Bagian yang bergerak adalah rotor, gambar samping adalah konstruksi motor. Medan magnet yang berputar pada rotor ini dihasilkan oleh pasokan 3 fas yang seimbang, di mana pada motor menerima power dari rotor untuk melakukan induksi. Nah, ini adalah komponen-komponen motor induksi 3 fas. Nah, ini karakteristik dari kecepatan terhadap torsi. Jadi adik-adik bisa kita bandingkan, misalkan ini adalah single fas, jadi motor induksi. Kemudian ini adalah motor induksi 3 fas. Grafik ini menunjukkan kalau misalkan kecepatan sekian itu torsinya berapa, ya. Makanya Anda bisa lihat nih. Kalau misalkan kita ingin torsi yang gede, itu di kecepatan dari motor itu kita atur. Nah, caranya seperti apa? Ya, jadi spek motor yang tersebut, ya, spek tersebut. Makanya kita bisa kombinasikan bentuk puli dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aplikasi motor induksi 3 fas. Jadi motor ini memiliki kemampuan daya yang tinggi, tersedia dalam ukuran 1/3 hingga ratusan HP. Nah, diperkirakan bahwa sekitar 70% motor di industri menggunakan jenis ini. Ini adalah contohnya. Jadi untuk pompa, kompresor besar, vacuum cleaner, grinder, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan untuk mesin pemecah batu, itu butuh tenaga gede, ya, sehingga biasanya menggunakan motor induksi 3 fas. Nah, mungkin itu adik-adik terkait dengan aktuator yang bisa saya berikan siang ini. Mungkin ada ditanyakan sebelum saya akhiri, silakan. Halo? Ada yang Oke, kalau belum ada, adik-adik silahkan, ya. Yang tabel itu tetap diisi, tetapi tidak harus menggunakan yang saat ini Anda isi. Boleh memodifikasi atau apapun lah ya. Sehingga nanti harapan saya setelah UTS Anda bisa langsung mulai praktek. Nah, praktek nanti saya guide gitu. Oh, misalkan Anda menggunakan motor DC yang murah lah, misalkan 50.000 atau seperti apa gitu. Oke, tidak ada yang tanya? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke.